Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini terjemahannya, Anda perhatikan. Saya ulangi lagi. Di bagian yang pertama kemarin sudah saya jelaskan, sekarang di bagian kedua, Anda lihat. Tetapi dia atau Yosef tidak menyetubui Maria, bahkan setelah Maria melahirkan anak laki-lakinya. Yang hijau ini tidak ada di sini Bapak Ibu sekalian, karena teksnya beda. Tapi ini terjemahannya berbeda Bapak Ibu sekalian. Yang di sini, tetapi tidak berhubungan seks dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki. Di LAI juga gitu, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Maksudnya Yosef tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Jadi kesimpulannya apa? Setelah Maria melahirkan anaknya laki-laki, Yosef menyetubui Maria. Kemudian Maria melahirkan banyak anak. Itulah saudara-saudara Yesus. Itu ngawur Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi akibat menggunakan teks yang tidak kanon dan terjadi karena terjemahan Alkitab yang salah. Apakah Anda berani mengatakan bahwa teks Bizantin yang digunakan Ortodok dan teks Vulgata Katolik salah? Coba saya mau tanya. Saya mau tanya kepada LAI. Saya tegaskan di sini ya, bahwa Bizantin yang digunakan oleh Ortodok Yunani, Latin Vulgata yang digunakan oleh Roma, itu dua-duanya itu walaupun beda bahasa tapi bunyinya sama. Tetapi punyanya LAI yang di Indonesia itu menggunakan WHNU yang isinya itu tidak sama. Nah, kalau tidak sama, saya mau tanya, Westcott and Hort itu baru muncul tahun 1881. Mungkin nggak teksnya yang dipakai oleh LAI itu lebih benar daripada Latin Vulgata yang digunakan oleh Roma Katolik dan yang digunakan oleh Gereja Ortodok di Yunani? Kalau teks yang digunakan oleh LAI dan Saksi Yehova itu baru muncul tahun 1881 dan ini dianggap benar Bapak Ibu sekalian. Nah, terus selama dari gereja mula-mula itu dari awal berdirinya sampai abad 19, Gereja Katolik dan Ortodok punya Alkitab sendiri Bapak Ibu sekalian. Mereka itu pewaris gereja Tuhan yang dibangun oleh para rasul. Mereka itu yang menerima surat-surat kiriman dari para rasul. Mereka itu tidak membutuhkan perbandingan dengan teks-teks yang ada di luar. Coba saya kasih logika kepada Anda. Kalau Anda menerima surat dari para rasul, surat yang asli Anda terima, perlu nggak untuk mengecek keasliannya bandingkan dengan manuskrip-manuskrip yang lain? Coba pakai logika Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda menerima surat yang asli dari para rasul, perlu nggak yang asli tadi cuma satu tadi dibandingkan dengan yang di luaran? Nah, ini orang-orang dari Protestan ya yang menggunakan WHNU itu alasannya begini. Itu banyak manuskrip, kita kan dibangun dari banyak manuskrip. Ada 5.000 lebih manuskrip. Nah, kita ambil yang terbaik. Loh, memangnya tuh kalau lebih banyak kemudian lebih bagus gitu Bapak sekalian. Ini masalah keaslian. Walaupun cuma satu Bapak sekalian. Tapi kalau itu asli dari rasul, itu ya asli, tidak perlu dibandingkan dengan manuskrip lain yang tidak jelas. Lah, WHNU ini Bapak sekalian yang sekarang digunakan oleh LAI itu bukan yang asli. Sedangkan gereja Katolik, gereja Ortodok dulu awalnya mereka tuh punya yang asli. Kalau dia menyalin, nyalinnya pun juga yang asli. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Saya sangat menghargai ketelitian akademis dan teologis yang diangkat oleh Pendeta Dr. Yonathan Purnomo mengenai superioritas tekstual Alkitab Bizantin Yunani dan Alkitab Vulgata Latin.
Pandangan beliau membawa kita kembali pada masa-masa emas sejarah gereja, di mana otoritas tekstual dijaga dengan sangat ketat oleh pilar tradisi suci dan magisterium. Banyak umat Kristen modern saat ini tidak menyadari bahwa sebagian besar Alkitab terjemahan Protestan kontemporer telah beralih begitu jauh dari teks-teks tradisional tersebut dan lebih memilih menggunakan metode kritik teks modern. Pergeseran inilah yang seringkali mereduksi, mengaburkan, atau bahkan mengubah nuansa teologis dari teks aslinya, terutama yang berkaitan erat dengan doktrin-doktrin gereja perdana seperti keperawanan abadi Bunda Maria. Untuk memahami mengapa kedua teks ini memiliki kesamaan makna yang begitu mutlak, kita harus melihat kembali lembaran sejarah gereja perdana yang tumbuh dengan dua bahasa utama sebagai sayapnya, yaitu Romawi Barat yang berbahasa Latin dan Romawi Timur yang berbahasa Yunani. Teks Bizantin Yunani, yang juga dikenal sebagai teks mayoritas, merupakan kumpulan manuskrip kuno yang disalin secara turun-temurun oleh para biarawan di wilayah Kekaisaran Romawi Timur, sehingga mampu mempertahankan tradisi pembacaan liturgis asli dari zaman para rasul tanpa interupsi historis. Sementara itu, pada abad keempat, Paus Damasus pertama menyadari perlunya sebuah standar Alkitab Latin yang seragam untuk gereja di Kekaisaran Romawi Barat, sehingga beliau mengutus Santo Hieronymus yang hidup dari tahun 347 hingga 420 Masehi, seorang ahli Alkitab dan ahli bahasa terbesar di zamannya, untuk menyusun sebuah terjemahan baru yang kemudian disebut Vulgata. Ketika Santo Hieronymus bekerja, ia tidak menerjemahkan berdasarkan tebakan pribadi, melainkan langsung menerjemahkannya dari naskah-naskah Yunani kuno, yang menjadi dasar dari teks Bizantin tersebut, sehingga Alkitab Vulgata menjadi cerminan teologis yang sempurna dalam bahasa Latin bagi teks Bizantin Yunani. Pujian yang disampaikan oleh Pendeta Yonatan Purnomo, bahwa kedua Alkitab ini sungguh-sungguh asli tanpa ada perubahan makna, berakar pada fakta historis bahwa keduanya melestarikan teologi ortodoks, dalam arti iman yang benar, yang diwariskan langsung oleh para rasul. Kesamaan mendasar di antara keduanya terletak pada pelestarian teks secara liturgis, di mana baik Bizantin maupun Vulgata tidak mengalami pemotongan atau penghapusan ayat-ayat tertentu, seperti yang sering dijumpai pada Alkitab terjemahan modern. Alkitab terjemahan Protestan modern seringkali memberikan tanda kurung, atau bahkan menghilangkan bagian teks tertentu, karena dianggap tidak ditemukan dalam manuskrip sekular sekunder. Sedangkan teks Bizantin dan Vulgata tetap mempertahankan seluruh ayat secara utuh, karena teks-teks tersebut telah dibacakan dalam liturgi suci gereja sejak abad-abad awal Kekristenan. Melalui ketepatan doktrinal ini, misteri inkarnasi dan keilahian Kristus yang agung tetap terjaga murni tanpa tereduksi oleh pergeseran makna kata yang bersifat sekuler. Jika kita masuk ke dalam inti persoalan mengenai doktrin keperawanan abadi Maria, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Alkitab terjemahan modern seringkali menciptakan salah tafsir, akibat mengabaikan ketepatan linguistik kuno yang dipertahankan oleh Bizantin dan Vulgata. Salah satu contoh yang paling sering memicu perdebatan adalah penggunaan kata sampai dalam teks Matius 1 ayat 25, yang menerangkan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya. Dalam naskah Bizantin Yunani, kata yang digunakan adalah heos, sedangkan Santo Hieronymus menerjemahkannya ke dalam Vulgata Latin dengan kata donek. Dalam struktur tata bahasa kuno, baik kata heos maupun donek berfungsi secara mutlak untuk menegaskan apa yang terjadi sebelum peristiwa melahirkan itu terjadi, dan sama sekali tidak mengindikasikan ataupun mengimplikasikan bahwa situasinya otomatis berubah menjadi sebaliknya setelah peristiwa itu selesai. Makna asli yang dijaga oleh kedua teks kuno ini adalah sebuah penegasan bahwa Yesus murni dikandung secara ajaib tanpa campur tangan Yusuf. Namun Alkitab terjemahan Protestan modern seringkali menggunakan gaya bahasa kontemporer yang menggiring pembaca pada kesimpulan yang keliru. Titik krusial lain yang seringkali mengecoh pembaca Alkitab terjemahan modern adalah interpretasi mengenai sebutan saudara-saudara Yesus yang tertulis di dalam Injil. Pada teks asli Bizantin Yunani, kata yang tercantum adalah adelphos, sebuah istilah yang dalam budaya Semit dan Yahudi memiliki spektrum makna yang sangat luas, mencakup saudara kandung, saudara tiri, sepupu, keponakan, hingga kerabat dekat satu suku. Santo Hieronymus, yang memahami latar belakang budaya Yahudi dan bahasa Yunani secara mendalam, menerjemahkan kata tersebut ke dalam Vulgata Latin dengan istilah frater. Bentuk jamaknya adalah fratres, yang dalam bahasa Latin klasik juga mewarisi perluasan makna kekerabatan yang sama. Melalui risalah apologetiknya yang terkenal, Santo Hieronymus menegaskan bahwa kata fratres dalam konteks tersebut bermakna sepupu,
yang dibuktikan oleh Alkitab sendiri bahwa tokoh-tokoh yang disebut sebagai saudara Yesus, seperti Yakobus dan Yosef, nyata-nyata memiliki ibu kandung bernama Maria yang lain, yaitu istri Kleopas yang merupakan ipar atau saudara perempuan dari Bunda Maria. Sangat disayangkan bahwa Alkitab terjemahan Protestan modern umumnya langsung menerjemahkan kata adelphos atau fratres ini menjadi saudara laki-laki atau saudara kandung secara literal, tanpa memberikan catatan kaki teologis maupun kultural mengenai konteks kekerabatan Semit yang melatar belakanginya. Keterbatasan kosakata bahasa modern inilah yang pada akhirnya memicu lahirnya interpretasi yang salah di kalangan pembaca, sehingga memunculkan anggapan keliru bahwa Bunda Maria melahirkan banyak anak lain setelah Yesus. Sebaliknya, Alkitab Bizantin Yunani dan Vulgata Latin bertindak sebagai penjaga gerbang kebenaran, memastikan bahwa pembaca tetap memahami istilah tersebut dalam koridor tradisi para rasul, di mana Kristus adalah anak tunggal dari rahim suci perawan Maria. Bukti ini diperkuat di atas salib ketika Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes, sebuah tindakan yang mustahil terjadi menurut hukum Taurat, jika Maria masih memiliki anak kandung lain yang wajib merawatnya. Gereja Katolik sangat menyadari kesucian, keaslian, serta keselarasan teologis yang dimiliki oleh Alkitab Vulgata dalam merefleksikan naskah Yunani Bizantin kuno ini. Oleh karena itu, demi membendung gelombang salah tafsir dan menjaga kemurnian wahyu ilahi, Gereja Katolik melalui Konsili Trento pada tahun 1546 mengeluarkan sebuah dekret dogmatis yang menegaskan otoritas Alkitab Vulgata. Konsili Trento menyatakan bahwa Alkitab Vulgata kuno yang telah diuji oleh penggunaan sekian abad di dalam gereja harus dianggap sebagai teks yang otentik dalam segala bentuk bacaan publik, perdebatan, khotbah, maupun penjelasan teologis, serta tidak boleh ditolak oleh siapapun dengan dalih apapun. Penetapan ini dilakukan bukan karena bahasa Latin dianggap lebih tinggi daripada bahasa Yunani, melainkan karena Vulgata adalah terjemahan resmi yang dijamin bebas dari kesalahan doktrinal dalam mempertahankan makna asli yang diajarkan oleh para rasul. Jadi, kehadiran kesaksian sejarah ini membuktikan bahwa Alkitab Bizantin Yunani dan Alkitab Vulgata Latin berdiri bersama sebagai benteng yang kokoh dalam mempertahankan kebenaran iman Kristen yang asli. Adalah sebuah berkah rohani yang besar ketika seorang pendeta Protestan sendiri, seperti Pendeta Dr. Yonathan Purnomo, secara jujur dan berani mengakui keaslian serta keselarasan makna dari kedua Alkitab purba ini di hadapan umat. Ketika kita bersedia kembali kepada teks Alkitab Bizantin dan Vulgata, segala kabut kesalahpahaman serta distorsi interpretasi modern dapat disingkirkan secara tuntas. Kebenaran abadi bahwa Santa Maria adalah Hai Parthenos, perawan selamanya, kembali bersinar dengan terang benderang bagi keselamatan umat beriman. Sekarang mari kita dengarkan ulasan Bapak Pendeta Dr. Yonathan Purnomo. Santa Maria Bunda Allah dan Perawan Abadi, doakanlah kami. Kita lanjutkan ini dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat sumber daripada teks WHN itu dari mana? Dari teks Bidat Adoptionis Sinaiticus. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau panjang-panjang di sini ya. Anda ketik saja nanti di sini www.codexsinaiticus.org. Nah, Anda nanti langsung cari ke sini, masuk. Setelah masuk, kemudian Anda buka Matius 1 ayat 25. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, yang warna merah ini sudah saya kotakin. Nah, kemudian Anda lihat di sini, yang saya kotakin merah itu di sini, Bapak sekalian. Betul. Kata-katanya itu sama dengan WHNU, tidak sama dengan teks bahasa Yunani Bizantin yang dipakai oleh gereja ortodok di Yunani, tidak sama dengan teks Latin Vulgata yang digunakan oleh Katolik Roma. Coba saya mau tanya, kalau Alkitab Anda yang dari LA itu tidak sama dengan yang dipakai di Katolik Roma, Bapak Ibu sekalian, apakah Anda yakin teman-teman dari Katolik Anda masih mau mempertahankan menggunakan Alkitab yang tidak sama dengan yang dari Katolik Roma? Saya lanjutkan. Apakah Anda berani mengatakan bahwa teks Bizantin yang digunakan ortodok dan teks Vulgata Katolik salah? Coba saya mau tanya. Saya mau tanya kepada LAI. Saya tegaskan di sini ya, bahwa Bizantin yang digunakan oleh ortodok Yunani, Latin Vulgata yang digunakan oleh Roma, itu dua-duanya itu walaupun beda bahasa tapi bunyinya sama. Tetapi punyanya LAI yang di Indonesia itu menggunakan WHNU yang isinya itu tidak sama. Nah, kalau tidak sama, saya mau tanya, Westcott and Hort itu baru muncul tahun 1881.
Mungkin nggak teksnya yang dipakai oleh LAI itu lebih benar daripada Latin Vulgata yang digunakan oleh Roma Katolik dan yang digunakan oleh Gereja Ortodok di Yunani? Saya berikan ini timelinenya Bapak Ibu sekalian. Coba Anda lihat di sini ya. Ini saya kasih ada 3, WH artinya Westcott and Hort, NA Nessel Aland, UBS United Bible Societies. Nah, WH ini Westcott and Hort ini baru muncul 1881. NA ini adalah revisi daripada Westcott and Hort ditambah dengan penemuan-penemuannya dia. Ya, itu 1898. Kemudian nanti 13 negara kumpul tahun 46 mendirikan yang namanya itu UBS. Itu tahun 1946. Nah, sekarang sudah 240 negara kira-kira Bapak sekalian. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau teks yang digunakan oleh LAI dan Saksi Yehova itu baru muncul tahun 1881 dan ini dianggap benar Bapak Ibu sekalian. Lah terus selama dari gereja mula-mula itu dari awal berdirinya sampai abad 19, Gereja Katolik dan Ortodok punya Alkitab sendiri Bapak Ibu sekalian. Mereka itu pewaris gereja Tuhan yang dibangun oleh para rasul. Mereka itu yang menerima surat-surat kiriman dari para rasul. Mereka itu tidak membutuhkan perbandingan dengan teks-teks yang ada di luar. Coba saya kasih logika kepada Anda. Kalau Anda menerima surat dari para rasul, surat yang asli Anda terima, perlu nggak untuk mengecek keasliannya bandingkan dengan manuskrip-manuskrip yang lain? Coba pakai logika Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda menerima surat yang asli dari para rasul, perlu nggak yang asli tadi cuma satu tadi dibandingkan dengan yang di luaran? Nah, ini orang-orang dari Protestan ya yang menggunakan WHNU itu alasannya begini. Itu banyak manuskrip, kita kan dibangun dari banyak manuskrip, ada 5.000 lebih manuskrip. Nah, kita ambil yang terbaik. Loh, memangnya tuh kalau lebih banyak kemudian lebih bagus gitu Bapak sekalian? Ini masalah keaslian. Walaupun cuma satu Bapak sekalian, tapi kalau itu asli dari rasul, itu ya asli, tidak perlu dibandingkan dengan manuskrip lain yang tidak jelas. Lah, WHNU ini Bapak sekalian yang sekarang digunakan oleh LAI itu bukan yang asli. Sedangkan gereja Katolik, gereja Ortodok dulu awalnya mereka tuh punya yang asli. Kalau dia nyalinnya pun juga yang asli. Sedangkan yang dari Westcott and Hort dan seterusnya, dia itu tidak punya yang asli Bapak sekalian. Oleh sebab itu dia setiap saat akan dirubah. Westcott and Hort sudah mati. Kalau dia tidak mati mungkin ada yang kedua, ketiga. Tapi Nessel Aland itu diteruskan sekarang ya. Orangnya sudah meninggal tapi organisasinya masih terus. Sekarang sudah keluar yang NA28, mau keluar yang 29. UBS sudah keluar yang kelima, mau yang keenam. Ini akan berubah terus. Yang saya heran kenapa Ortodok sama Katolik kok ikut punyanya LAI yang jelas-jelas sumbernya tidak sama, isinya tidak sama. Lah kalau isinya tidak sama, terjemahannya juga ikut ke Saksi Yehova, itu nanti akan melawan doktrin-doktrin yang benar dari gereja mula-mula. Makanya gereja Protestan yang ada sekarang ini itu kan tengkar terus ya di YouTube itu, sama dari Ortodok juga dari Katolik. Saya anjurkan yang Katolik pakai Latin Vulgata, Ortodok Yunani pakai Yunani Bizantin, baru Anda nanti bisa berhadapan. Kalau Anda pakai Alkitab yang sama dari LAI, Anda tidak bisa karena terjemahnya sudah salah, teks sumbernya sudah salah Bapak Ibu sekalian. Saya sudah membuat ini episode yang ke-15. Tidak ada satupun dari LAI yang membantah. Kalau memang saya salah, ya dibuktikan saja. Mana yang salah? Saya setiap membuat YouTube Bapak Ibu sekalian, saya berikan datanya. Tapi nanti yang dibahas itu bukan itu Bapak sekalian. Misalkan saya bilang ya, LAI itu salah. Papanya Simon di dalam Matius 16 itu adalah Yunus. Nanti di dalam Injil Yohanes papanya Simon itu jadi Yohanes. Nah ini kan jelas tabrakan. Ini punyanya LAI loh ya. Antara Matius dengan Yohanes saja sudah tabrakan. Ternyata setelah saya cek sama dengan Saksi Yehova. Yohanes 6 ayat 47, kata Yesusnya dibuang, tidak ada. Itu Ortodok sama Katolik sama itu, dua-duanya ada. Tapi LAI karena menggunakan Alkitab Bidat dari adopsionis, dari Sinaiticus dan Vatikanus yang kemudian digabung sama Westcott and Hort,
Akhirnya tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman dari Katolik, dari Ortodok, coba buka, bandingkan teks Anda yang asli dalam bahasa Yunani sama bahasa Latin, bandingin sama punyanya LAI. Itu kalau Anda adu satu persatu, ya apple to apple, itu tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu saya teriak gitu loh, ya. Tapi banyak orang tuh yang membutakan dirinya. Dikasih tahu ini salah, tidak, menganggapnya wah nanti isunya dibangun nanti apa? Itu kan satu orang mana mungkin, kita kan ratusan orang, ribuan orang. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian ya. Waktu Yesus datang, itu ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, bahkan imam-imam besar semuanya, orang Sanhedrin, seluruh orang Israel ditambah dengan Romawi salibkan Yesus. Para rasul pun membawa kebenaran, digebukin di mana-mana, dianggap salah. Artinya apa? Mayoritas itu belum tentu benar. Kalau Anda betul-betul mencari kebenaran, kalau ada STT mencari kebenaran, Anda bisa undang saya. Tapi semua takut kan? Harusnya kan begini. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya loh ya, ada kontroversi, ya saya undang, betul kan? Kita tanya, kita buktikan kalau dia itu salah, kan gitu kan? Kan STT kan punya banyak ahli, katanya punya ahli bahasa, punya ahli teologi, biblika. Kan gampang aja, saya diundang kemudian dikeroyok, betul kan? Buktikan saya salah, kan beres, betul kan? Daripada bikin isu di luaran yang tidak-tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya lagi sekarang di sini. Nah, sebelum ada Westcott and Hort tahun 1881, sebelum ada WHNU, nah gereja mula-mula itu yang di Yunani sama gereja Katolik yang di Roma, itu pakai Alkitab apa? Memangnya salah semua. Nanti setelah ada Westcott and Hort baru benar gitu. Yang benar kan nanti baru keluar abad 19, kan nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Westcott and Hort itu berdasarkan Alkitab semua dikumpulin jadi satu, kemudian dia itu membangun satu Alkitab yang baru, betul kan ya? Yang bilangnya ini yang mendekati sempurna. Kalau pekerjaan Tuhan itu tidak ada hampir sempurna, mendekati sempurna, harus sempurna Bapak Ibu sekalian. Nggak ada itu revisi-revisian tuh. Semakin terus direvisi tidak benar. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.